Yoyo, masih bersama Ngopi Petang, ngobrolan, pikiran, petualangan, dan tantangan. Kali ini kita di tempat yang homey, karena memang narasumber kita adalah sepasang suami istri yang bahagia. Kita kenalkan Bang Arya, Bang Arya Bobo. Arya Bobo. Arya asli, Bobo panggilan. Nah, Bobo panggilannya Mbak Tanti. Terima kasih. Nah teman-teman, beliau ini berdua merupakan pasangan suami istri yang nggak mau disebut pendaki tapi punya hobi jalan-jalan mendaki mereka nih. Ya gitu Bang ya? Satunya lah. Salah satunya ya. Berarti ada 9 lagi yang benar saya. Kan ada salah satu. Berarti bukan 9. Nggak apa-apa, asal jangan salah banyak. Nah, jadi sebenarnya apa sih? Kenapa kedua pasangan ini di saat era-era sekarang mereka melakukan perjalanan ini, sementara banyak orang yang di era sekarang dan mohon maaf Hampura di umuran abang dan mbak pasti nyarinya yang gimana gitu liburannya, ya enggak? Apa nih Bang yang mendasari Bang Arya sama Mbak Tanti memilih hobi lebih ke arah outdoor ya? Kalau dibilang Pak Sitri pendaki nggak mau nih ya? Oh, kayaknya enggak, jangan. Bukan benar-benar pendaki lah. Bukan benar-benar pendaki. Penikmat aja. Apa yang mendasarinya Bang? Bang Arya sendiri. Kalau gue sih gini ya, gue lebih sekarang itu beda mungkin pada saat gue zaman sekolah atau kuliah ya. Sekarang itu lebih ke rekreasi sama olahraga aja sih. Rekreasi sama olahraga. Iya, lebih ke arah Nah, situ. base on-nya sendiri kalau Bang Arya nih, basicnya apa nih? Dulu memang awalnya sih dari zaman SMA ya. SMA ya awalnya juga dulu langsung suka juga enggak. Justru dulu awal itu lebih kayak ditipu ya gue. Ditipu? Jadi dulu gini, gue tuh diajak camping di Gunung Salak. Diajak camping di Gunung Salak. Dibilang cuman camping kok, kita lihat-lihat kebun teh lah. Itu gue bener-bener polos, gak ada persiapan apa-apa waktu itu. Kebayang kan di Salak ngelihat di Gunung kebun teh. Salak, waktu itu Salak loh. Salak 2 lewat Curug Nangka waktu itu. Oh yoi, 7 tuh curukannya tuh yang mesti lewatin tuh ya? Betul, itu waktu itu gue jalan malam. Akhirnya pada saat sampai gue titik di mana gue udah capek banget, gue gak kuat. Gue bilang sama teman-teman gue ini gimana sih, mana kebun tehnya? Semak-semak semua. Curug Nangka kebun teh. Iya. Terus mereka cuma ngasih gini doang, ngasih pilihan sama gue. Mereka tuh udah lebih senior ya, boleh bilang udah sering mendaki. Gue tuh sama sekali zero, belum pernah melakukan kegiatan apapun waktu itu. Ya terserah lo mau di sini nungguin kita turun, apa lo mau ikut gue? Mau nggak mau, gue di tengah belantara gelap gitu. Iyalah PR banget, Sindokiran. Akhirnya sampai puncak jam 5 subuh lah, nyampe puncak. Tapi gue nyampe puncak gitu loh. Itu tahun berapa Bang? 92-93. Tuh bro, temen-temen 92 ya gak? Bang Arya ke Salak, walaupun dia dibohongin dengan katanya kebun teh, lu kebayang nggak bro? Tahun 92 bro, Salak 2 lewat Curug Nangka. Mati suri lu ya nggak? Yang beberapa tahun sebelumnya ada anak STM pembangunan yang hilang ya, di situ. Betul. Pokoknya era itu lagi sangar-sangarnya lah cerita-cerita ini. Tapi berarti yang kamu lakukan terhadap saya di Merapi juga sama. Nanti dulu, saya belum selesai. Nanti dulu. Ini teman-teman kita kalau lagi pasangan begini kita repot nih, nggak bisa blockingan. Jadi terus Bang. Saat itu ya gue nyampe puncak, akhirnya udah ya nyampe puncak, gue tidur akhirnya. Gue tidak menikmati apa sama sekali. Betul. Saat itu, udah gue turun sampai bawah, gue bilang gue kapok, gue nggak mau naik gunung lagi. Yoi. Bad things lah ya. Iya, gue udah nggak mau naik gunung lagi lah saat itu. Nah terus udah mungkin nggak nyampe setahun ya, diajakin ke Gunung Gede nih. Wah beda banget. Nah dari situ gue akhirnya terus melanjutkan akhirnya jadi hobi. Ikut pencinta alam waktu itu. SMA nih. SMA. Terus kuliah kebetulan masuk di Arga Ganesha sama Bang Pontas, senior gue. Gitu. Dia duluan waktu itu kan. Gue ngeliat nih angkatan ini asik juga. Akhirnya gue masuk situ. Ya udah tuh berlanjut terus sampai sekarang. Enggak. Habis itu gue vakum. Merit
Gue vakum kerja itu sempat berapa tahun kok. Akhirnya Kita mulai lagi 2015. baru mulai lagi 2015. Oke. Jadi Itu di gua. itu. Tapi Awalnya jelas, kapok. ya jelas di based on-nya jelas. Dari ketidaktahuan, dibohongin, ya enggak. Lihat kebun teh di Salak, bro, ya enggak. Lewat Curug Nangka tahun 92. Kebun Dari teh dia nggak ada. kapok, ya enggak. Kebun teh men di Curug Nangka mana dae, bro. Jawa, ya kan? Sampai beliau akhirnya dapat pengalaman yang kedua di Gunung Gede. Kita sama-sama tahu Gunung Gede merupakan sebuah jalur wisata dan taman nasional Iya, pertama Taman Nasional, betul. yang diresmikan. Nah, beliau akhirnya jatuh cinta dengan kegiatan tersebut, ikut Sispala, kuliah, dan ikut Mapala. Based on-nya jelas kalau beliaunya. Kita tanya nih sebelahnya beliau nih, ya enggak? Yang main terabas aja kayak Kopaja. Ya enggak? Gimana Emang Mbak sih. Tanti? Mbak Tanti sendiri gimana nih? Dulu. Kalau aku sih dulunya memang dari SMP ya, dari SD SMP itu udah masuk di Pramuka. Oh, dulu Garuda bukan Garuda. Enggak ada Garuda dulu. Dulu masih apa tuh? Apa ya kalau Pramuka? Ya Pramuka dulu, Penggalang. Apa Penggalang, ya. penggalang siaga kayak gitu kan. Itu sampai SMP. Nah, udah diajak kan sering camping, terus kegiatan alam, terus latihan-latihan macam-macam. Nah, SMA aku mau masuk ini ya Sispala. GPA. Oh. Mau masuk GPA nggak Cuman, dibolehin sama papa. sama orang gitu tua, kan. iya. Ya udah, akhirnya aku banting setir olahraga yang lain. Oh, Jadi pemain voli dulu. oh pemain voli, Kang Cemes, Voli pantesan. Voli pantai. Makanya- Voli pantai. Bahaya juga. Niatnya emang mau jadi pemain voli pantai, Oh. tapi karena begini Ya jadinya jadi poli RW lah, poli Iya. RW minimal 17-an aja ngikut. yang penting di kampung lah. Di gitu. kuliah, Nah, pas di kampus, aku masuk di kuliah, mau masuk di Mapala, Mapala, masih Nggak tetap nggak boleh juga. nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Akhirnya Masuk. aku masuk di KSR. Kos apa itu? KSR itu Korps Sukarela. Jadi cikal bakalnya PMR. Ya, Jadi sorry bukan cikal bakalnya PMI. PMR ya, tapi PMR kan di bawah. SMA ke bawah. ya. Pas kita kuliah itu namanya KSR. KSR. Nah, salah satu materinya di situ juga ada navigasi, Ya. kita ada latihan SAR. Karena jadi Malah- dokter lapangan ya. Iya, malah lebih berat Basicnya sebenarnya. medik. Basicnya, Medis. tapi basicnya medis. Iya. Nah, dari situ mulai latihan. Kita kadang-kadang mendampingi teman-teman yang dari Mapala. Ya, Seolah-olah biar si papa nggak mikirnya aku naik gunung gitu. ya. Padahal tetap aja latihannya di tempat-tempat itulah. Nah, Abis itu ya sama setelah nikah, kita nikah, punya anak, terus udah vakum, bener-bener vakum. Baru mulai lagi sekitar 2000, anak udah mulai agak gede, aku mulai olahraga kan, olahraga. Dia dulu malah olahraga. Mulai lari lagi, terus memang sering pergi-pergi gitu kan, sering jalan-jalan kemana-mana. Terus akhirnya dia ngajakin, kamu masih mau nggak naik gunung? Oh mau banget gitu kan. Terus dia gitu semenjak satu lagi karena papa kebetulan udah almarhum. Jadi udah nggak ada yang larang-larang. Wah udah nggak ada yang larang nih gitu. itu ya. Blessing in disguise. Jadi akhirnya ya udah anak udah bisa ditinggal, terus udah gitu ya udah kita mulai latihan, terus kita naik gunung, terus udah gitu bener-bener aku pertama kali itu ke Papandayan. Iya, Wow. dia Papandayan. Ini gimmicknya bagus ya. Bener-bener ke Bang Papandayan. Bobo nih keren gimmicknya Papandayan. Parkir mobil 15 menit lihat kawah ya Itu enggak? dia. Dipancingnya gitu dulu. Abis itu Pondok Salada. Iya. Tapi yang buat bener-bener gue jadi tambah gila nih harus bener-bener diulang lagi. Pas malam itu ya kita waktu lagi awal-awal kan Iya. belum proper lah, Iya, maksudnya iya. peralatannya yang seadanya karena kita belum ngumpulin barang lagi gitu. Jadi masih pakai barang-barang yang kita udah lama lah istilahnya. Jadi kebayang kan di Papandayan dinginnya setengah mati itu pas lagi kita musim panas ya. Iya, Pokoknya waduh, pas lagi dingin-dinginnya di Iya. situ. Malam-malam tapi dia bilang, kamu lihat nggak keluar gitu kan. Pas ngeliat keluar, anjir gila itu bintang bagus banget That's bener-bener right. pemandangannya. Dari situ,
Wah, ini amazing sih, benar-benar. Kalah kan Hotel Bintang 5 Wah, dengan udah. tenda Hotel Bintang. Enggak, gila itu benar-benar udah nggak bisa berkata-kata. Terus besokannya kita ke Pondok Salada ngelihat Edelweiss yang segitu banyaknya. Wah, ini benar-benar nih harus jadi hobi baru nih. Jadi speechless ya? Speechless banget itu. Jadi makanya startnya beda nih. Gua dulu kapok, dia dulu dia malah seneng. Ya. Seneng. Dia malah exciting. Abang kesalah. Iya gokil sekarang aja salah gitu nyeruduk lewat jalur kolong babi. Iya betul. Ya kan? Ini Papandayan. Dengan dinginnya baru nyampe lihat tebing kan. Bintang-bintang, wah keren. Tapi aku pernah ngerasain kapok juga kok di gunung. Itu ntar Mbak. Nanti dulu, awalnya dulu. Jadi sebenarnya basicnya memang suka olahraga ya? Iya, memang dari kecil aku bukan suka olahraga aja, tapi memang suka sama kegiatan outdoor. Suka kegiatan outdoor. Dan memang teman-teman Mapala juga banyak bersinergi sama teman-teman KSR. Iya. Kita juga sama teman-teman kalau lagi ada pendidikan, biasanya kita menyertakan teman-teman KSR. Betul. Karena lebih apa ya? Dan sebaliknya. Ya, lebih mudah lah kita, lebih gampang. Teman-teman KSR tuh karena basicnya juga mereka dilatih alam bebas, sehingga nggak terlalu complicated kalau kita bawa dokter ke lapangan. Kita sama dokter Cico dulu. Iya. Jadi sama-sama. Jadi itu teman-teman. Ternyata mereka ini punya reasonable yang berbeda terhadap kesukaannya sama naik gunung. Enggak. Yang satu karena exciting, yang satu karena pertamanya kapok, bro. Gila lo, kebayangkan turun dari air terjun di Salak, air terjun ke berapa disuruh ke bawah atau nungguin. PR banget, men. Enggak. Itu nunggu di perempatan gang aja bosan enggak? Malam-malam lagi. Nah, tapi yang menarik bahwa ternyata vakumnya itu tidak berjalannya lagi itu karena memang bukan larangan dari anak. Enggak, bukan. Kalau anak sendiri gimana, Bang? Saat ini atau waktu itulah. Anak itu memang sudah kita ajarkan dari kecil itu kita sebelumnya pas waktu lagi, jadi sebelum anakku masih kecil, anak kita masih kecil, sebenarnya masih di bawah 2015 ya sebenarnya. Kita sering juga bawa ke Gunung Mas. Oh, ke kebun teh. Kita sering jalan T-walk. Memperkenalkan lah T-walk. Nah, itu kita sering jalan. Nah, karena kita sering jalan T-walk terus dia gitu, makanya dia anak juga suka kegiatan alam. Cuma karena dia masih terlalu kecil dan kebetulan ini anak agak unik gitu. Jadi tapi nggak ada larangan. Enggak. Pada saat dia besar pun nggak ada larangan. Orang tuanya jalan. Malah suka ikut sekarang. Oh lah. Terus ya sebelum itu setelah itu kita ajak ke Cibodas ya berapa kali ya? Iya. Berapa kali kita ajak ke air terjun Cibodas. Ke Ciberem. Betul. Memperkenalkan karena memang buat kesehatan juga bagus. Pertama ke kebun teh. Ke kebun teh. Jadi kita kadang-kadang waktu itu kan kalau udah Sabtu Minggu ngapain ya gitu. Masa mall mulu anak zaman dulu gitu kan. Dan maksudnya aku juga nggak mau itu terlalu main gadget mulu gitu kan. Ayo deh kita main di outdoor di mana ya, kita bawalah ke Gunung Mas. Gitu. Di satu sisi akhirnya kelihatan sisi feminisme. Ya, itu dia. Apalah namanya. Itu sisi perempuannya kelihatan. Ada jalan-jalan mulai juga doi ternyata. Tetap. Ladiesnya tetap ada. Iya dong. Nah, yang menarik adalah pada saat abang mutusin ngajak istri lah kasar ya kan, ke outdoor. Walaupun punya basic ya, abang punya basic dengan pendidikan Mapala dan Sispalanya. Tapi kebayang gak sih Bang waktu ngajakin Mbak pertama, ngajakin bini loh, ya kan? Kalau ke dunia fantasi atau ke Ancol mungkin oke, ini ke gunung gitu loh. Gini, saya itu, gue itu ngajak dia itu nggak khawatir kenapa, karena gue udah tau basic ke dia sih. Kan dulu kan dia tahu dia di kampus lah. Ya ini orang tangguh nih kayak Jeep sebenarnya kalau mobil kayak Jeep. Ya jadi bisa bisa dilepas. Makanya waktu itu gue ajak pertama ke Papandayan, dia suka. Nah, gue naik level nih. Gue ajak ke Merapi dong. Merapi mana nih? Merapi Jogja. Iya. Oh ini ngeri. Udah gitu dia habis operasi usus buntu. Tapi, yang khawatir semua orang. Sebenarnya gue udah ngelarang, cuman sampai nanya dokter waktu itu, ya dok boleh nggak nih kira-kira habis usus buntu diajak jalan kemana? Naik gunung dok. Dokternya sampai kaget tuh. Cuman dia itu balik lagi ke dia. Sebulan sih.
Habis operasi usus sebulan, buntu, naik Merapi. langsung naik Merapi. Ya. Nah, oke, mungkin bisa cerita di Merapi gimana? Gimana? Di Merapi? Itu kita cuma berempat ke Merapi dengan bawaan yang mau nggak mau dibagi berempat doang karena gitu. Air waktu itu ya. Ya itu dia pertama kan dia tadi bilang kapok gitu kan. Gue juga digituin. Di Merapi dia kapok. Di Merapi itu pas nyampe turun ya? Enggak, pas lagi naik, pas lagi di mana nih? Sebelum pos kita ngecamp, sebelum di pos 2. Pos berapa sih pos yang kita yang sebelum Batu Gede itu ya? Batu Gede itu, Jadi kita ada jalur yang kita harus nyebrangin sedikit lerengan untuk ngecamp. Nah, di situ itu kita nyampe udah maghrib. Pas maghrib. Jadi kita duduk kan. Emang sih kalau ngeliat pemandangan gila, nih keren banget gitu ya. Terus dia gitu, tapi gue capek, gue bilang gitu. Terus dia coba bilang, ya udah, lu mau turun atau lu mau tetap naik? Kalau lu mau turun lebih jauh, dia bilang gitu. Ya, kayaknya nggak mungkin nih turun jam segini. Nggak mungkin, dia bilang gitu. Sial, gue bilang gitu. Ya udah, berarti mau nggak mau harus naik dong. Ya udah, gue alami dulu. Iya. Dia gituin gue. Tapi dalam versi yang berbeda ya. Yang satu di Salah, yang satu di Merapi. Turun gue PR. Dan itu gue juga habis operasi. Iya. Tapi sebenarnya pasangan yang cocok nih. Yang satu punya basic ilmu mendaki gunung, yang satu punya ilmu basic penanganan masalah medis. Dan dia dokter lapangan. Itu apa ya, kayak kalau kata orang Betawi kayak panci ketemu tutup sebenarnya. Sebenarnya nggak dokter banget sih. Tapi kan minimal penanganan di lapangannya paham. Ya, lumayan. Terus abis Merapi kapok? Enggak. Jadi abis Merapi kapok nih. Terus udah nyampe di bawah. Udah berapa seminggu kemudian, kok tapi pengen lagi ya gitu. Akhirnya ada ajakan lagi. Ada ajakan lagi. Ada ajakan lagi yang lebih parah. Kelau. Ya. Wah. Kelau itu kita lewat Cetok gitu kan. Itu lebih parah lagi karena ya dulu karena kita juga nggak durasi kita naik gunungnya nggak sering ya. Maksudnya kan jadi karena kita kerja gitu. Jadi latihannya mungkin agak kurang gitu. Nah, kita ke Lawu via Cetok yang jalurnya terkenal panjang. Nah, itu juga sebenarnya pas berangkat nggak masalah. Jadi pas naik kita harusnya ngecamp di 4, itu aja kita karena udah kesorean nggak bisa dapat di 4, kita mau nggak mau lanjut ke pos 5 yang ada di mana? Gupak Menjangan. Itu kita paksain. Itu kita nyampe di Gupak Menjangan jam sekitar 7:30. Tapi slow banget sih waktu itu. Iya, udah slow banget. Itu juga kita udah kecapean banget, udah ya 7:30 tuh ya baru nyampe. 7:30. Kebayang tuh dingin. Kebayang kan 7:30, lapar, capek, ngantuk gitu kan, dinginnya udah nggak tahu deh. Tapi udah proper, yang penting barang udah proper. Jadi udah oke gitu kan. Tapi terus besokannya kita muncak kan. Muncak aja kita udah siang sebenarnya. Muncak itu kita mulai jalan muncak jam 7. Jam 7 muncak, nyampe di camp lagi itu kita jam 11-an lah. Jam 11 siang. Jam 11. Lebih deh. Iya, enggak jam 11-an. Sekitar jam 11, setengah 12 sampai di camp, kita makan, turun setengah 2. Mau tahu sampai di bawah jam berapa? Jam berapa? Setengah 10 malam. Emak. Dan dijemput anjing. Dijemput anjing. Dia kakinya bermasalah memang. Iya, jadi pas lagi turun itu, ya jujur gue punya kelemahan pada saat turun. Kalau naik nggak ada masalah, tapi pas lagi turun itu soalnya memang di saat itu juga berapa kali cedera di lutut. Aku kena cedera berapa kali di lutut. Jadi memang sebenarnya sama dokter pun juga dibilang, Bu, boleh kalau mau jalan nggak apa-apa, tapi jangan bawa beban ya. Iya. Tapi karena aku nekat, ya tetap aja beban dibawa sendiri gitu kan. Nah, itu yang udah jatuh-jatuh, terus udah keserimpet, nyasar lagi, sempat kayak kesasar gitu, dan udah gelap kan. Itu kapok yang kedua kalinya. Sampai dijemput sama teman-teman Reco waktu itu. Iya, kita sempat dijemput sama teman-teman SAR, dan yang lebih parahnya turun dari situ kita mikir kan, pas waktu lagi sebelum berangkat itu kita udah mikir, wah gue nyampe turun dari Lawu, gue nginep di hotel enak, besokannya gue mau jalan-jalan gitu kan.
Karena kan di daerah Solo kita nginepnya. Besokannya bangun-bangun nggak bisa jalan. Terus udah gitu, kuku kaki gue itu berdarah semua. Oh, buyar deh tuh. Buyar dan akhirnya kita ke UGD. Enggak jadi ke hotelnya ya? Enggak, di hotel tetap. Tapi dari hotel kita langsung ke UGD. Karena nyambut kuku. Kuku kaki aku harus dicabutin. Jadi udah sampai di hotel lagi udah nggak bisa jalan. Dan ini kapok yang kedua dia. Dia ngebayangin jalan dengan kukunya ngangkat. Iya. Kuku aku udah berdarah semua. Jadi ya. Makanya itu udah benar-benar gila, gue benar-benar kapok itu aku ngomong sampai marah sama dia. Kalau caranya kayak gini saya benar-benar kapok, saya bilang gitu. Gak apa-apa. Tapi emang itu Tuhan ya, kita emang nggak boleh ngomong kapok kayaknya. Sampai di bawah berapa minggu kemudian, ayah, tapi saya kangen, dia bilang gitu. Kamu beneran, dia bilang gitu. Nah, ya, abis itu saya nggak mau ngomong kapok. Karena ngomong kapok malah terjadi lagi dan mengulang lagi. Dan akhirnya sampai sekarang. Sekarang. Bilang kapok tuh bahaya di gunung. Nah, itu bisa jadi sebaliknya. Iya, kayaknya ada yang narik gitu. Udah sampai kukunya copot ya. Udah copot berkali-kali loh. 2 turun sampai lewat jalur Ceto, sampai 9:30 malam dengan kuku udah ngangkat gitu. Iya. Itu sampai aku dari base camp ke ke homestay udah nggak bisa jalan, cuma dipegangin begini. Iya. Diangkat. Aduh. Oke juga. Ceritanya. Ternyata nggak salah kalau Bang Bobo bilang Mbak Tanti ini ya kalau disamain sama mobil dia Jeep 4 wheel lah bro. Kayaknya Land Cruiser bro deh gitu. Ya enggak. Nah, Bang Bobo sendiri kan bekerja. Betul. Mbak Tanti bekerja. Aku juga kerja. Gimana pengaturan waktunya itu dengan Mbak Tanti anak di rumah, aktivitas pekerjaan dan olahraga apa sebagainya buat persiapan naik gunung itu gimana, Bang? Kalau olahraga sih paling nyempetin Sabtu Minggu aja sih waktunya. Waktu Sabtu Minggu ya. Iya. Sabtu Minggu kita ada perencanaan khusus atau bagaimana kalau mau naik gunung? Biasanya kalau untuk pengaturan cuti dia nih soal dia mah tinggal taunya berangkat. Cuman kalau gue sih cuman mau naik ke gunung mana. Nah, itu paling gue ngasih masukan itu. Cuman kalau untuk waktu dia nih yang ngatur. Jadi kebetulan karena kan namanya perempuan pasti kan juga kadang ada hambatan ya. Betul. Gitu. Jadi kadang-kadang aku udah nentuin misalnya di bulan ini atau di bulan ini. Karena kalau sekarang kita untuk naik gunung itu nggak mungkin kita cari di weekend. Which is kalau weekend pasti rame dan lain sebagainya. Terus jadinya kita harus pinter-pinter cari waktu. Nah, cari waktu itu aku juga harus cari yang nggak berbenturan dengan waktu kerja. Bukan waktu kerja juga, dengan kehubungan kewanitaan. Gitu kan. Jadi pokoknya oke nih udah tanggal segini gitu. Tanggal segini aku udah ngatur ya. Tinggal bilang dia, ayo kita cuti tanggal segini sampai segini ya. Aku juga cuti tanggal segini sampai segini. Kita ngatur berangkat. Kita berangkat tanggal segini, naiknya hari ini, turun hari ini, balik lagi ke Jakarta hari ini, kita besoknya udah bisa langsung kerja. Gitu. Berarti sekretaris manajemen perjalanan naik gunungnya ini Mbak Tanti. Yang menentukan tempatnya Bang Bobo. Ya kita diskusi lah. Iya. Kebetulan kita dibantu teman juga sih yang organize di lapangan ya. Iya, kalau di lapangannya ada yang organisasi lagi, tapi gitu, dari waktu juga. Schedule, terus kadang-kadang sekarang sampai urusan perintilan sih lebih ke kayak kita mau bawa makanannya apa, logistiknya lah. Untuk logistiknya kadang-kadang aku yang ngurusin juga. Ini bro pasangannya oke banget bro. Yang ngatur waktunya ada, ya enggak? Dia siapin semuanya segala macam. Yang lakinya nyiapin tempat berikut pasukannya dia yang ada di sana melalui jaringannya, ya. Sang nyonya tinggal menyiapkan semuanya. Berangkatlah mereka. Ini kan pas kalau gue bilang panci ketemu tutup. Botol ketemu tutup ya. Botol ketemu tutup. Oh itu belum. Ntar kita bentar lagi. Bentar lagi. Ada lagi. Bentar lagi buka botol. Sorry. Terus apa namanya? Ya saya jadi kelihatan kayak Farhan ya. Tapi gimana nih gue kayak kacamata. Farhan apa Farhan Tabas nih? Gue gak mau kayak gitu. Gue gak mau bang. Sumpah dah. Karena gue nggak punya ilmu pengacara, jadi bukan kenapa-napa. Mohon maaf Bang Farhat, saya tidak mendalami pengacara, saya nggak bisa, bingung bukunya gede. Terus apa namanya? Kalau anak pernah komentar bang, atau sama mbak gitu?
Dulu komen Dulu sih. komen sih ya. Lebih bukan komen tapi khawatir. Pasti khawatir karena kan gimana ya, namanya anak dia sendiri, kebetulan kita anaknya tunggal. Jadi pada saat kita pergi berdua dia ngerasa kok ayah sama ibu pergi, kalau ada apa-apa gimana gitu. Oh, kalau lebih mengarah ke kekhawatiran. Bukan melarang karena bagaimana dia merasa ditinggal, enggak. Dia udah terbiasa ditinggal karena mungkin karena kita bekerja ya, jadi udah terbiasa ditinggal dari kecil. Dan dia tahu emaknya sama bapaknya jalannya ke gunung, itu kan paham dia karena dia udah pernah dikenalin juga. Dan kita juga setiap kali, Dek, Ibu udah biasanya kita info, Dek, Ibu udah matiin ya handphone, nanti kalau udah nyampe di bawah lagi, Ibu pasti akan telepon. Jadi kita langsung diatur juga manajemen komunikasinya. Iya, pasti itu komunikasi. Itu pasti. Jadi kita kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kita yang keluar daerah jauh gitu ya, pasti kita kontak-kontakan. Jadi ibu udah di sini, ibu sama ayah udah misalnya udah sampai di Jogja gitu. Itu pasti kita info ke dia. Jadi dia tahu posisinya kita di mana, terakhir di mana, dia pasti tahu. Gitu. Nah, untuk pertanyaan ini, tolong Mbak Tanti tidak boleh memotong atau tidak boleh berkomentar sebelum selesai. Oke? Saya khusus bertanya ke beliau ini, Bang. Ya. Nggak ribet Bang ngajak bini Bang. Pertanyaan sensitif nih. Iya makanya nih gue berupaya supaya ada celah di antara kita nih Bang, supaya beliau itu nggak denger Bang. Ribet Bang kan, ya bini gitu loh, ya nggak dengan segala complicated gimana Bang? Itu pastinya ya. Ya tapi itu ya namanya saya kan orangnya sabar ya. Ya oke. Ya, apapun apalagi di outdoor gitu ya, ya sabar-sabar aja lah. Emang dia kayak begini, mesinnya begini kalau Jeep nih saya bilang tadi. Iya. Mesinnya nggak ada halus Bang, knalpotnya Jeep tuh. Udah ya kita nikmatin aja lah. Kayak knalpot gitu. bodong. Jadi mau ini ya udah mau ya saya mah udah terima aja lah. Dengan dia komplain dingin apa segala macam, bohong nih guys. Iya. Gitu ya. Udah sampai diomel udah habis Bang. Aduh. Lebih dari pelatih dulu diomelin pelatih tuh Kang Sugi, pelatih saya itu galak tuh dulu. Wah lebih tuh. Lebih. Aduh. Jadinya ya tapi udah lama-lama kebal, udah biasa ya. Nggak apa-apa, itu suatu hal yang biasa kok buat saya gitu. Terus tujuannya apa sih Bang ngajak bini naik gunung tuh Bang sebenarnya Bang? Apa biar dia nggak ke mall gimana? Enggak, biar dia juga tahu gitu yang pas saya rasain dulu gitu. Oh, oke. Mendaki gunung tuh begini, nggak selalu enak gitu loh. Nikmatin aja. Mau susah, senang, hujan, dingin, badai. Ya memang gini, kita nggak bisa mengatur alam. Iya. Gitu, itulah dan kenikmatan itu harus diraih, tidak instan Bang. Betul, nggak bisa instan segala sesuatu. Ya itu saya bilang mau panas, dingin, udah nggak usah komplain lah. Ntar dulu. Dia udah mau masuk tuh dia tuh. Nggak boleh. Nggak rempong gitu ya bau bini ya. Kalau dibilang nggak rempong sih. Rempong apa gimana ya? Gimana ceritanya? Gimana ngomongnya? Saya ngomongnya. Karena gini guys, teman-teman, abis ini gua akan cuci tangan gua dan gua kabur sekali-kali. Biarkanlah permasalahan ini mereka selesaikan secara adat, ya enggak? Coba bertanya-tanya deh. Abis ini kan gantian bininya yang gue tanya, ya enggak? Pastinya, ya kan apa ya di gunung itu kan, di alam itu pokoknya ya namanya manusia wajar lah. Mengeluh itu suatu hal yang wajar, cuman nggak terus-terusan ya, dia kebetulan nggak begitu. Kecuali nih misalnya dia udah capek ya kita harus paham aja. Itu aja. Ada tujuan khusus Bang ngajak Nyonya naik gunung? Tujuan khusus enggak, sebenarnya saya balikin lagi ke dia sih. Menikmati apa tidak gitu kan. Saya nggak bisa memaksa orang. Pokoknya lu bisa menikmatin, ya udah itu kita nikmatin sama-sama. That's man. Jadi lebih ke arah demokrasi kalau Bang Bobo nih. Lu mau kemana? Mau nggak naik gunung lagi? Sementara Nyonya juga dulu pernah hasrat pengen naik gunung dan terhalang karena sesuatu hal, dan baik karena mungkin kalau dulu dibiarin, beliau tidak ada persiapan, tidak ada yang mendampingi secara keilmuan dan sebagainya, dan sekarang beliau ada yang mendampingi. Nah kali ini kita tutup pendengaran dan matanya Bang Bobo, kita tanya sama Nyonya besarnya, ya enggak, enak gak sih Mbak lu naik sama laki tuh Mbak, sama suami gitu loh? Enak banget banget ya. Terus nggak komplain gitu Mbak, lu diajak naik jalan-jalan kan? Itu dia, makanya tadi kan dia bilang kan, ini emang orang yang paling sabar sedunia. Nah, ternyata bener, beliau aja sabar. Enggak kan, gue aneh aja men, ya enggak? Suami
ngajak bini naik gunung. Yang ada kebanyakan lakinya mau naik gunung, bininya cembetat-cembetut hari gini udah umur segini ya enggak? Ajakin sekalian. Kalau ini ajakin sekalian, bukan diajak. enggak, kalau ini lu boleh sekarang naik beda. gunung, tapi gua harus ikut. Oh, kalau sekarang kayak gitu peraturannya. Iya. Mati suri. Ya kan? Enggak kalau diajak, misalkan Mama, kita besok ke mall yuk, Ma. Ya enggak? Atau Mama, besok mau enggak kita ke Singapura? Kayaknya rada elegan dan keren, men. Tiba-tiba mau kemana? Ke gunung. Dia kan arisan antara sama warganya ibu-ibu. Bu mau kemana Bu Tanti? Oh saya kemarin pulang loh dari Gunung Lawu, kaki saya jempolnya keangkat, ya enggak? Kayak kurang gimana? Tapi menikmati Mbak ya. Nikmat banget. Nikmat banget. Dalam arti emang ya itu tadi dia emang benar-benar makhluk paling sabar sedunia. Jadi dari dia juga saya belajar juga gitu. Wah dia tuh benar-benar bisa ngadepin saya yang emang kalau lagi naik gunung kadang-kadang ya pertamanya kan pasti seneng Iya, gitu. iya, exciting loh. Exciting banget. Ada Tapi kalau saatnya. udah lagi capek atau apa kadang-kadang Keluar dan ninja. naganya keluar Iya, semua ya dia ini nih yang menampung gitu. Tapi lama-lama semakin kesini semakin sabar ya saya ya. Iya, sabar. semakin oke, berarti Udah saya dapet berarti feel-nya, harus belajar juga untuk ngikutin apa yang dia bilang. Kalau misalnya di gunung ya, Iya. ini memang alam seperti ini gitu. Jadi ya gua harus ikutin. Misalnya memang lagi badai, lagi hujan, lagi panas, lagi dingin ya. Kita harus prepare untuk Iya, iya. apapun yang terjadi, semua kita harus prepare ya. Sebenarnya sama lah di Iya. dalam keluarga kita pernikahan kan juga harus Iya. prepare Betul, dengan betul, apapun betul. gitu. Dan kebetulan ya karena kita berdua ini kita udah berapa tahun kita? Hampir 30 tahun kita dari mulai pacaran ya. Iya. Aku sama dia udah hampir 30 tahun, jadinya ya udah terbentuk seperti biasa aja gitu. Nah. Jadi Ini nih, saya diingetin nih. Jadi saya potong nih dikit nih. Tadi Mbak ngomong pacaran, saya lupa nanya. Ini ketemunya di mana sih berdua nih? di kampus. Oh, Di kampus. satu kampus gitu. Iya, Iya. satu fakultas. Ngeri Tapi awalnya nggak tahu loh. Iya. Karena saya nggak kenal dia. Iya. Dia dulu kayaknya ini banget permainannya dengan geng-geng yang lain. Oh gitu. Enggak main di perpustakaan aja deh. Tampak kan perpustakaan banget nih. Bukan anak perpustakaan. Oh jadi satu kampus nih, satu kampus. Jadi udah tahun kedua, udah mau pas tahun ketiga baru kita kenalan. Maksudnya baru mulai deket. Iya. Terus ya jadi. Jadilah sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu. Dan asik ya. Nih mantep men. Dia berumah tangga. Dari dia kuliah bareng, ibaratnya gitu satu kampus. Dia berumah tangga. Kan permasalahan pasti ada. Dia punya juga cara menyelesaikannya. Begitu dia masuk hutan, masalah itu lebih bertambah. Karena faktornya lebih banyak. Tambah ya kan? banyak. Mungkin kalau di rumah faktornya ya urusan rumah tangga lah. Kalau di gunung kan faktornya banyak. Ya enggak? Dan bagaimana mengatasinya ternyata ya itu. Bang Bobo kuncinya sabar. Ya bawa bini kan istilahnya nih pasangan hidup gue loh, nyawa gue juga ada di dia. Iya, gitu. iya, Itu iya. jaga kan gitu. Nah, Sama, saya juga berasa kalau misalnya ada apa-apa gitu khawatir, kita sama-sama saling khawatir, tapi ya kita saling attach kan gitu. Jadi ya udah, ayo kita bareng-bareng gitu. enggak ada yang pura-pura jadi superhero gitu tiba-tiba jadi Batman. Enggak. Wah, ini mantap nih. Ini menarik teman-teman. Jadi ternyata buat bahagia itu enggak juga harus jauh-jauh kemana-mana, enggak juga harus mahal. Tapi bahwa kebahagiaan dan kenikmatan itu memang harus diraih. Iya. Betul. Harus dicapai. Terlepas resikonya kita ya capek, keluh kesal itu Ya, biasa lah biasa. dalam sebuah perjalanan. Tapi bahwa akhirnya itu mencapai sebuah kesepakatan bersama menjadi bahagia bareng. Iya Iya dong. enggak? Kan kalau dia bahagia, saya bahagia. Saya bahagia, dia juga bahagia. Harus dong. Tapi kayak juga jadinya nanti iya, tapi bahagia. kayak pulang dari Lawu dia ganti sepatu kayaknya. Wah, Bray. besok- Iya. Oh iya, sepatunya gue buang. Otomatis dibuang sepatunya. Wah, dia langsung ganti sepatu dan itu deritanya Bang Bobo lah untuk nyariin sepatu baru aja. Wah, ini mantep nih. Nah, tapi sekarang kan banyak juga nih Bang. Ya. Yang Mbak Tanti juga pasti lihat banyak pendaki-pendaki yang ya mohon maaf saya bukan mengkritik. Mungkin teman-teman yang melakukan hal itu mereka Ya. pasutri juga.
Mereka bawa anaknya, cuman ini saya minta tanggapan sepasang suami istri ini yang melakukan perjalanan pendakian juga. Kalau melihat suami istri membawa anak yang masih balita, itu bagaimana, Bang? Tujuannya, atau Mbak sendiri lah gitu, atau berdua lah, dua-duanya gimana mungkin dari nih? kamu kali ya yang mungkin dari kamu dulu nih. Sebenarnya sih kalau mereka well prepare, dalam arti benar-benar mereka udah tahu konsekuensinya ya, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi kan sebenarnya ya susah juga sih ya. Mungkin mereka ada concern khusus kenapa mereka bawa balita. Betul. Sebenarnya kayak anak kita aja dulu kita memang nggak bawa naik gunung, tapi kita ikuti kegiatan alam. Nah itu. Kalau misalnya dibawa ke naik gunung, memang dilihat dulu kondisinya. Nih anak kan pasti orang tuanya dong yang ngelihat ini anak mampu atau enggak. Nih anak dalam arti mampunya dia bisa nggak sih ngatasin rasa kedinginan atau enggak, misalnya mereka sendiri deh. Mereka kan berdua suami istri gitu, misalnya punya anak. Terus anaknya dibawa, mereka kan pasti capek nih sama-sama. Mereka bisa nggak nih? Jangan sampai mereka kenapa-napa, anaknya jadi telantar. Betul. Gitu. Jadi ya kembali lagi sih, ada oke-nya, ada enggaknya juga sih. Ya tergantung persiapan dari mereka sih sebenarnya. Bang Bobo sendiri, ini balita konteksnya balita loh, balita yang belum bisa jalan dan belum bisa ngomong. Iya. Itu kalau gue ngelihat sih ya balik lagi ke orang tuanya ya. Maksudnya nih mereka yang kan lebih kenal sama anaknya nih. Kalau menurut gua sih secara orang tua nih, ini cerita orang tua yang punya anak juga gitu kan? Kalau gua waktu itu belum, karena apa ya, gua kenalkan dulu lah, bertahap, semua itu butuh proses ya. Betul. Jadi kalau misalnya dia masih balita tiba-tiba contoh lah, ada sih waktu itu yang ngelihat dibawa ke Surken gitu. Ya oke sih, fine aja kalau cuacanya lagi bagus. Kalau lagi nggak bagus kan kasihan juga anak ya. Kita kan sayang anak dong. Ya. Kalau gua sih belum. Jadi untuk balita ya sabar-sabar dikit gitu ya. Nunggu waktu lah. Kenalkan ya aja kalau orang lain silahkan, tapi kalau kita sih enggak. Masalahnya gini Mbak, kenapa saya bertanya sama Mbak Tanti dan Bang Bobo, karena Mbak Tanti dan Bang Bobo kan suami istri yang punya anak juga. Dan tadi Mbak Tanti sama Bang Bobo juga, Mbak Tanti menceritakan bahwa gue juga bawa anak gue ke outdoor, tapi gue ke kebun teh, mengenalkan dulu. Dan memang harapan saya nih kepada seluruh teman-teman yang mendengar dan melihat ini, tahanlah kalau memang punya anak, jangan egosentris kita. Betul. Karena pengen biar anaknya bagaimana, minimal itu anak bisa jalan sendiri atau bisa ngomong. Iya, benar. Sehingga dia bisa merasakan dia capek, dia dingin. Sebab kalau itu anak belum bisa bicara dan belum bisa ngomong, kasihan. Betul. Emang. Menurut saya melihat seperti itu, dan saya pun tidak memperkenalkan membawa naik gunung ya. Dalam hal naik gunung enggak. Mengenalkan ke alam. Mengenalkan ke curug, ke apa. Betul. Yang sekira-kira kayak tadi Mbak Tanti bilang bahwa kalau gue pun capek, gue masih bisa turun loh. Masih bisa rescue anak gue loh. Kalau ke gunung kan kayak tadi Bang Bobo bilang, kalau cuaca bagus. Kalau cuaca nggak bagus, faktor X-nya terlalu banyak. Betul. Ya, jadi second opinion aja buat teman-teman kalau membawa anak yang masih balita ke gunung, preparingnya, segala sesuatunya harus 2 kali lipat lebih. Betul. Iya, effortnya harus lebih, benar-benar well prepared. Dalam arti kalau dia bisa, kalau dia enggak ya mendingan jangan. Ya, mendingan sebaiknya dari bawah-bawah dulu lah, masih ada mungkin Mandalawangi kakinya atau Curug Nangkanya juga bertahap lah. Sampai memang itu anak menyukai atau memang itu anak mengerti, baru dibawa naik. Sebab faktor resikonya terlalu tinggi, sayang anak kita harus benar-benar sayang. Kan kita juga nggak bisa maksain kemauan anak ya. Betul. Masa harus ikut kayak kita begini? Iya. Apa yang kita sukain belum tentu anak mereka suka. Tapi bahwa kita memperkenalkan apa yang kita lakukan, itu nggak apa-apa ya Bang ya. Harus. Nah, ini udah hampir mau ini nih. Gua pakai kacamata lagi. Gua biar ketularan sabar jadi. Iya. Harapan ke depan nanti mau naik gunungnya seperti apa, sebelum itu dijawab, pengalaman mendaki bersama paling jauh? Paling jauh atau paling jauh dulu lah, paling jauh dulu. Nepal. Ke Nepal. Nepal. Kita waktu itu ke Annapurna Circuit.
ketinggian 5.400 400. ketinggian yang kita capai. Ini 2 kali gue ngomong nih, nyesel gue nanya. Dia melakukan, gue baru berkeinginan. Tapi mudah-mudahan rezekinya Nggak ada nyampe. kata terlambat, Bang. Nggak ada kata terlambat. Kan mudah-mudahan rezekinya nyampe. Oma banyak loh. Banyak. Enggak juga nyampe opa-opa kali Mbak. Lu aduh. Enggak lah, itu Enggak, maksudnya gue bilang sampai umur segitu aja mereka masih ada. banyak. Mudah-mudahan nggak nyampe Iya. situ lah, ada sponsor nanti. Nepal paling jauh. Iya. Untuk saat ini Nepal. Nepal. Dan- Kalau pendakian paling berkesan dalam susah maupun senengnya nih, kemana? Ya Nepal itu sama sih. di situ. Di situ juga. Benar-benar. Itu Beter-beter. Apa nih? Boleh diceritain nggak? Dibagi ke kita. lebih nih? ke aku sih. Iya, kenapa? Mbak? Karena dari pertama pas waktu mau berangkat aja itu udah kayaknya ninggalin anak 2 minggu. Itu udah rasanya kayaknya emosionalnya kebawa gitu ya. Aduh, kalau kenapa-napa karena ini pertama kali kita ke ketinggian segitu jalan, terus saya kayak nggak pede gitu. Karena ya kita latihan emang di Indonesia 3.000 dan tahu belum pernah totonya naik ke 5.000 gitu kan. Persiapannya kita juga nggak tahu mesti kayak gimana gitu kan. Terus ninggalin anak lagi. Itu udah pertama udah kayak gitu. Terus sampai di sana oke, nggak ada masalah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai kita mulai aklimatisasi. Di situ mental gue kayak down. Gila, apa ini yang nyebabin mental down tuh? kecapean. Karena kan kita berapa hari jalan terus dan itu sehari itu jalan bisa sampai 10 kilo dengan ketinggian Di sehari 3.000, 4.000. bisa maksudnya altitude-nya setiap hari itu kita altitude-nya sekitar 600-700 Gain meter elevation ya? gain elevation. Gain elevation-nya kita sehari segitu. Tapi kan kita udah di jalan di atas 3.000. 2.500 Iya, di mulainya. 3.000-an lah. Di Jadi 3.000-an udah tuh di ya. 3.000 Berhari-hari. itu kita berhari-hari dan dengan kondisi emang sih bawaannya nggak terlalu berat. Tapi kan dengan kadar oksigen yang lebih Ya, rendah, tekanannya lebih tinggi. kita jadi lebih cepet Lebih capek, cepet capek. dinginnya setengah mati gitu kan. Terus udah gitu, ini kebetulan kita Annapurna Circuit itu ada satu poin di mana kita hanya satu titik, kita harus lanjut atau tarik mundur gitu. Karena kita muterin. Dan untuk tarik mundur pun juga effortnya gila gitu, susah gitu. Makanya kadang di situ aku mikir, gila ini bener-bener gue mental gue udah hampir hancur. Gue masih kuat nggak ya? Karena saya juga takutnya kalau saya nggak kuat, kasihan mereka yang satu rombongan. barang satu rombongan. Karena kalau misalnya ada satu yang gagal, kita gagal semua. Itu benar-benar kita kesepakatannya begitu. Iya, Kan nggak kesepakatannya bisa, gitu. Karena jadi kita harus melintas, Bang. kita harus satu berangkat bareng gitu. Jadi nggak bisa kita jadi gini, kalau di Nepal itu kalau Annapurna Base Camp itu kan Bisa kita tektok ya? tektok gitu jalurnya walaupun berhari-hari. Kalau Annapurna Circuit Kita itu kita melintas. muter, melintas. Jadi kalau kita udah jalan di ujung sini gitu, kita mau balik lagi kan Udah effortnya setengah, berat. berarti setengah lingkarannya lagi baliknya Setengah tuh. lingkaran lagi dan itu berarti kita harus bawa semua pasukannya ke situ gitu balik nggak bisa jalan. Itu benar-benar yang benar-benar pertentangan batin. Di situ aku juga mulai kangen anak, terus udah gitu ngerasa aduh gue bisa nggak ya itu benar-benar dia yang ayo kamu bisa pelan-pelan kita bisa kayak gitu. Itu sih Gimana di Bang? situ. Tapi alhamdulillah puji Tuhan nggak ada yang mountain sickness sih. Alhamdulillah Ya, ya. untungnya nggak ada gejala motivasi. ada, teman Ya. ada gejala ada teman ya. Untuk dia nggak ada, gua juga nggak ada. Ya jadi ya so far sih aman. Cuaca juga waktu itu aman. Badai sih lumayan. Iya sempat drop suhunya ya waktu itu ya. Sempat drop banget. Karena kita udah masuk musim dingin itu Bang waktu itu kan. Jadi saljunya parah. Ya yang angin sama dingin sih waktu itu yang jadi kendala waktu itu di sana. Sama yang parah pas turun dari yang Jadi, titik tertinggi. Kita turun itu kita nggak pakai krempon, sementara itu es udah keras. udah keras banyak. semua. Dan itu gue jatuh berkali-kali, trekking pole gue sampai bengkok. Ya gue udah marah-marah di situ, udah mulai gak sabar. Tapi dia yang nyabarin gue nih. Kebetulan di situ saya yang masih nggak kenapa-napa gitu. Itu jadi ya boleh dibilang perjalanan di Annapurna Circuit kemarin di Nepal itu
ya yang ini buat kita ya perjalanan paling Benar-benar paling ya Wah, gila. banyak hal lah di situ. Ya. Pertama kali kita lakukan di ketinggian di sampai ke ketinggian itu. 5.400. Dan di situ juga abang ngalamin di saat di titik abang sudah Down tidak juga, sabar. Iya. Ya kebayangin aja kita Dan summit. malam Mbak Tanti yang nyabarin. Kita summit Iya. mulai summit setengah 3 pagi, jam 3 pagi kita baru nyampe di bawah lagi jam 7 malam. Jam 7 malam. Dan itu kita sama sekali nggak Makan makan. cuman ya gitu-gitu aja kan, nggak nafsu Kita makan cuma nggak bawa, ini lah, beda karena ya. kita juga udah nggak nafsu makan kan. Jadi Oh, aku gitu ya? cuma bawa kacang-kacangan, cuma bawa coklat. Snack, coklat gitu. Terus Di kedinginan kayak begitu. Iya, Iya. itu yang udah kaku semua. Tuh, jatuh berkali-kali, jatuh bangun, udah mengumpat-umpat lah. Oh. Di satu-satunya di situ gue sebelah sama salju. Sampai dia bilang jangan ngomongin lagi. Kita nanti Terbalik lagi. balik lagi. Nggak, tapi kita pengen balik lagi ke Nepal. Nggak, maksudnya sebelah sama saljunya karena emang ternyata salju itu tidak menyenangkan kalau dijalanin. Kalau kita nggak pakai krempon ya. Iya. Itu. Oh, kalau pakai krempon mungkin beda ya. beda. Kalau salju di kota kayaknya beda sama salju di situ. Salju gunung sama salju kota. Kalau di Mungkin kota gitu. kita bisa bawa sirup marjan kali. Nah, Ya, ditutupin begitu. Nah, terakhir. Bang Bobo sendiri atau Mbak Tanti, apa harapannya? Baik, mungkin ada gunung yang mau dicapai atau harapan ke depan untuk pendaki atau untuk apapun. Kalau kita sih ya mungkin namanya perjalanan tuh pasti kita nggak tahu. Tetap kita akan mendaki. Ya. Itu sih kita tetap nggak akan pernah berhenti sampai kita udah nggak bisa lagi. Itu buat kita olahraga dan rekreasi. Saya bilang, yang gue bilang tadi, buat kita tuh memang ya buat buat Ya kita refleksi kita juga lah. Kita jauhin dari kita tinggal di Jakarta, pusing kan ya kerjaan gitu, ngurusin negara yang tambah parah. Bukan ngurusin negara, maksudnya begitulah. Mendengarkan kondisi ini. Jadi ya kadang-kadang kita udah deh kita butuh waktu di gunung buat kita kalau di gunung sama sekali nggak ada handphone, nggak ada apa-apa, dan kita ngobrol kayak begini. Jadinya waktu kita untuk ngobrol banyak lah gitu. Berarti lebih banyak manfaat Banget ya. buat kehidupan rumah tangga gimana? Ya, ini yang mendekatkan. Wadidaw. Waduh. Buat ini. Saya coret dikit. Sama ini sih Bang, pokoknya jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berlatih. Tuh kita belajar tuh gak akan habis, apalagi di gunung ya. Karena kan kondisinya apalagi dengan kondisi sekarang ya beda sama dulu. Informasi kan begitu mudah didapat, orang jadi kadang-kadang ngegampangin nih kan. Nah, iya benar. Ya belajarlah sama yang lebih pengalaman, banyak juga yang lebih pengalaman, sama yang muda-muda juga sebenarnya banyak juga yang lebih pengalaman. Ya itulah kita banyak sharing tukar pikiran, banyak nyari informasi dari situ lah. Last but not least, yang terdekat ada pengen rencana naik gunung kemarin nih, kali bisa juga kita diajak gitu. Selamat sih. Selamat. Dia kebetulan belum nyampe ke Selamat. Belum pernah ke Selamat. Ya itu. Selamat. Tahun Selamat depan nih Bang ini ya. Ya. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan tercapai. Tahun depan sih rencananya situ. Selamat ya. Enggak, gue kira agak-agak ke mana gitu. Bang sini Cisadon. Cisadon. Tapi satu. Gue masih pengen balik lagi ke Raung. Oke, Raung. Nanti kita Raung pakai jalur selatan punyanya Sugi gitu. Nah, ya enggak? Kita sama-sama nanti ngobrol di sana. Boleh. Oke, teman-teman semua. Jadi kayak tadi dibilang sama Bang Bobo, jangan pernah berhenti belajar. Jangan juga pernah berhenti mendaki selama kita masih mampu. Jangan pernah berhenti berlatih. Karena ya itu buat kehidupan kita semua. Dan perjalanan dimulai dari langkah awal. Untuk mencapai tujuan, jangan pernah berhenti melangkah, naik terus. Pasti kita akan sampai di tujuan kalau jalannya ke depan. Dan saya nggak percaya, ada sih pelipiran dikit, tapi tetap maju ke depan. Nah, jangan jalan mundur, apalagi berhenti. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Saya Cingudin, anak Betawi orang Indonesia bersama Ngopi Petang.